Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang kembali membahas tentang dasar-dasar dalam pemrograman. Ya, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang array. Kadang array ini disebut juga dengan larik atau sering juga disebut dengan dimensi. Ya, baik. Mungkin kita akan mengulas kembali tentang struktur program dalam bahasa C atau C++ ya. Jadi kalau kita melihat salah satu contoh program yang pernah kita buat, ya, dulu kita pernah membahas tentang program untuk mencari bilangan terbesar. Mana ini contohnya seperti ini. Ini kita ulang kembali karena saya pikir nanti akan berhubungan dengan topik kita. Secara umum pemrograman di dalam bahasa C atau C++ ya ini hampir sama ya. Jadi ini adalah bagian untuk include library ya. Ya, include library ini disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang digunakan di dalam program. Kemudian di sini ada bagian deklarasi, khususnya deklarasi variabel. Nah, bagian inilah yang nanti akan berhubungan dengan materi kita tentang array ya. Kemudian ini adalah fungsi utama di mana program dalam bahasa C atau C++ itu terdiri minimal atas satu fungsi, yaitu fungsi main. Ya. Nah, kemudian ya, misalkan sekarang kita coba buka hal baru ya. Misalkan kita akan membuat program untuk menghitung luas empat. Program untuk menghitung luas empat. Nah, ketika kita akan membuat program untuk menghitung luas segi 4 ya, kan di dalam program itu ada bagian deklarasi variabel. Nah, di dalam deklarasi variabel ini kira-kira berapa banyak variabel yang akan kita deklarasikan ya ketika kita akan membuat program untuk menghitung luas segi 4.
Ya, berapa banyak variabel yang idealnya akan kita deklarasikan? Ya, sekira kita sepakat bahwa paling tidak ada 3 variabel. Ya, kenapa ada 3 variabel? Ya, karena kita membutuhkan variabel untuk menyimpan nilai panjang, ya. Kemudian variabel untuk menyimpan nilai lebar, ya. Dan variabel untuk menyimpan nilai luas. Nah, jika kita menganggap ini nilainya kecil-kecil dan kecil-kecil dan nilainya bulat, maka kita mendeklarasikan dia sebagai tipe integer. Ya, artinya berapa banyak nilai yang akan kita simpan, maka sebanyak itu pula variabel yang harus kita deklarasikan. Ya. Kita mengambil contoh, ya. Jadi mungkin bahasa mudahnya seperti ini ya. Sebanyak variabel yang akan disimpan, maka sebanyak itu pula deklarasi variabel yang dibutuhkan, ya. Tapi nanti ini perlu pemikiran lebih lanjut. Tapi mungkin bahasa mudahnya seperti itu. Ya, nah kemudian kalau kita kembali ke ini ya, mencari bilangan terbesar. Ya, mungkin kita ulang kembali dulu. Ya, misalkan jadi ini adalah bilangan terbesar, ya. Kemudian misalkan ada variabel yang belum kita deklarasikan. Tapi harusnya ini sering kita temui ya, kalau kita memang betul-betul belajar ngoding. Jadi ini kalau kita compile G++ bilangan besar.cpp. Ya, maka di sini ada keterangan ya bahwa ada variabel ya, nama variabelnya adalah terbesar, was not declared in the scope ya. Jadi ada variabel terbesar ya, tapi variabel ini belum dideklarasikan. Ya. Kenapa belum dideklarasikan? Karena baris ini kan kita garis miring ya, berarti memang tidak digunakan. Nah, sekarang kalau variabel terbesar ini kita deklarasikan dia sebagai integer, ya, maka errornya sudah hilang. Ya, jadi saya kira memang sudah kita pahami semua bahwa suatu variabel itu harus dideklarasikan. Dan inilah salah satu alasan mengapa belajar pemrograman awal menggunakan C++ ya, adalah supaya kita disiplin cara berpikirnya. Suatu variabel sebelum digunakan maka dia harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
Nah, kemudian ya mungkin kita akan bertanya-tanya ya. Jadi ya kalau di dalam program mencari bilangan terbesar ini deklarasinya ada 3 ya, ada 4 variabel, banyak data, data ke, kemudian bilangan dan terbesar ya. Ini ada 4 variabel. Padahal kalau kita running bisa jadi datanya ada banyak. Ini berarti runningnya adalah A. Kita coba berapa banyak data, misalkan 15, data ke-1 5, data ke-2 4 dan seterusnya ya. Kita isi sembarang saja. Ya. Ya, mungkin ada timbul satu pertanyaan di dalam benak kita ya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa sebanyak nilai yang akan disimpan, maka sebanyak itulah kita mendeklarasikan variabel. Ya. Nah, tapi dalam hal ini kan ada 15 nilai ya, 15 nilai. Tapi ternyata deklarasi variabelnya cukup 4 ya. Nah, mengapa bisa seperti ini ya? Ini adalah karena ketika kita memproses data bilangan terbesar ya, misalkan kita sudah sampai data ke 8 ya, kita tidak perlu mengingat-ingat data ke-1, data kedua, data ketiga dan sebagainya. Ya. Jadi yang diingat dalam hal ini cukup adalah data sekarang berapa, data terbesar sementara berapa. Ya, jadi cukup 2 nilai itu yang diingat-ingat. Sehingga deklarasinya walaupun nilainya ada 15 nilai, tapi deklarasinya cukup dengan integer bilangan ya, dan integer terbesar. Ini yang pentingnya ya, karena tadi disebutkan bahwa sebanyak variabel yang akan disimpan, maka sebanyak itulah deklarasi variabel yang dibutuhkan ya. Nah, tapi nanti ini akan berbeda ketika kita membahas tentang sorting misalkan. Ya. Ketika kita membahas tentang sorting ya. Misalkan ada 15 nilai ya. Maka kita tidak bisa membuat deklarasi seperti di dalam bilangan terbesar ini. Ya. Ya. Bedanya apa? Ya, karena kalau di dalam proses bilangan terbesar, ya, misalkan ketika kita memproses bilangan ke-10, kita tidak perlu mengingat-ingat lagi bilangan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi ini nanti berbeda dengan kita melakukan sorting ya. Kalau di dalam sorting ya, ketika kita memproses data ke-10, ke-11 ya, nanti pada akhirnya kita harus mengingat-ingat kembali data ke-1 berapa, data kedua berapa, data ketiga berapa dan seterusnya. Ya. Jadi ini bedanya ya.
antara mencari data terbesar walaupun datanya ada 1000 ya, tapi deklarasinya ya mungkin cukup 4 variabel seperti ini ya. Nah, tapi ketika kita melakukan sorting ya dengan 1000 data misalkan, maka deklarasi variabelnya akan berbeda. Nah, untuk melakukan sorting ini ya, jadi untuk melakukan sorting maka dibutuhkan yang namanya array ya. Nah, array itu apa ya? Array ini adalah ada 3 ciri ya, ada 3 ciri dari array ini ya. Jadi sekumpulan data yang saling berhubungan kemudian mempunyai tipe yang sama dan diberi nama yang sama. Ya. Jadi array ini adalah sekumpulan data yang saling berhubungan, mempunyai tipe yang sama dan diberi nama, deklarasi nama yang sama juga ya. Kalau mungkin menjelaskan berhubungannya agak susah ya. Ya paling tidak berhubungannya adalah urutan ya, data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat dan seterusnya. Kemudian tipe yang sama ya. Jadi variable array ini harus mempunyai tipe yang sama. Misalkan integer ya integer semua, float ya float semua ya. Kemudian diberi nama yang sama ya. Nah, kalau namanya sama, kemudian nanti cara membedakan nilainya seperti apa ya. Jadi misalkan deklarasinya adalah contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh deklarasi ya seperti ini. Misalkan kita mendeklarasikan integer data ya. Ya, integer data berarti variable ini bernama data. Kemudian tipenya sama yaitu integer ya. Kemudian data ini nanti ada berapa ya, tergantung dari jumlah data ya. Nah, kalau saya tidak memberi contoh seperti ini ya, saya tidak memberi contoh. Misalkan integer data 100 misalkan ya, walaupun sebenarnya bisa ya. Ya, kenapa saya tidak memberi contoh seperti ini ya? Kalau kita belajar checklist for good programming, maka sebenarnya dikatakan bahwa di dalam program kita tidak boleh menuliskan suatu bilangan selain 0 dan 1 ya.
Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan kita mendefinisikan ya, jumlah data ya. Ya sebenarnya sih intinya sama ya, hanya jadi kita menuliskannya seperti ini. Ini saya salin saja. Define jumlah data 100 ya. Ya, jadi saya menuliskan bentar ya. Ini saya tulis di tempat yang baru ya. Jadi ya saya define jumlah data maksimum 100. Nah, kemudian untuk deklarasi variabelnya saya tinggal menuliskan seperti ini. Integer jumlah data maksimum. Jadi berarti ini nilainya adalah 100. Secara proses sama ya, hanya kita mengikuti kaidah ya. Kalau misalkan ini kita seperti ini ya, seperti ini. Kalau orang yang kritis akan mengatakan kenapa ini nilainya 100 ya. Nah, tapi kalau kita integer jumlah data maksimum, oh berarti ini adalah sesuai dengan jumlah data yang ditentukan berapa ya. Jadi ini mengingatkan saja ya. Kemudian mungkin ya sambil mengingatkan juga ya, kalau di dalam contoh program ini ya, jadi program itu tidak sekedar berisi perintah-perintah ya, tapi ya inilah dikasih komentar gitu ya. Ini komentar-komentar supaya nanti mungkin akan mempermudah ketika program kita dipelajari oleh orang lain. Nah, kemudian jadi ini ya, misalkan kita punya 100 nilai ya. Kita punya 100 nilai yang akan disimpan ya. Maka jika kita tidak menggunakan array ya, tentu saja deklarasinya kan berarti misalkan integer, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, dan seterusnya gitu ya, sampai bilangan 100 ya. Dan ini tentu saja menjadi tidak efektif ya, efektif dari cara penulisan dan juga nanti kesulitan ketika kita akan mengakses. Nah, makanya ini ketika kita punya
punya banyak nilai dan akan diolah, ya, maka akan lebih mudah ketika itu kita gunakan array. Nah, kalau kita menggunakan array, ya ini kita cukup deklarasinya seperti ini, ya. Jadi sangat mudah. Nah, kemudian untuk mengaksesnya kita menggunakan angka yang menunjukkan posisi data, ya. Nah, hanya yang perlu diingat bahwa ini nilainya adalah 100 data, ya. Ya, tapi 100 data ini penunjuknya dimulai dari 0 sampai dengan 99, ya. Jadi data pertama itu adalah data 0, ya. Jadi ini nanti data pertama adalah data 0, yang berikutnya adalah data 1, ya, dan seterusnya sampai dengan 99. Jadi mungkin ini ya filosofi, ya, bagaimana munculnya variabel dengan tipe array, ya. Jadi ketika kita akan menyimpan suatu nilai, ya, yang nilai datanya itu banyak, ya. Nah, kalau datanya banyak, maka kita tidak mungkin lagi mendeklarasikan variabel. Misalkan kita punya 100 nilai, ya, kita punya 100 nilai yang akan disimpan, maka kita tidak mungkin mendeklarasikan variabel itu dengan cara ini, ya, integer bil 1, bil 2, bil 3, bil 4 sampai bil 100, ya. Ya kalau cuma 100, ya. Kalau misalkan ada 1000 nilai, ya, kita tidak mungkin lagi menggunakan deklarasi biasa, ya. Nah, sehingga untuk mengatasi hal itu, maka kita membuat suatu array, ya. Di mana syarat dari array itu adalah dia mempunyai tipe yang sama dan diberi nama yang sama, dan tentu saja berarti data itu adalah saling berhubungan, ya. Mungkin ini dulu, ya, tentang kenapa munculnya variabel dengan tipe array. Ya, mungkin nanti untuk kelanjutannya array itu ada array 1 dimensi, ada array 2 dimensi, ya. Array 2 dimensi itu kalau kita belajar metrik, ya, metrik 2 dimensi, ya. Kalau 3 dimensi mungkin sudah agak susah membayangkannya, ya, barangkali. Ya, ini saja terlebih dahulu sebagai pengantar tentang array, ya. Sebelum kita nanti lanjutkan dengan aplikasinya di dalam sorting, ya. Dan sorting yang paling mudah saya kira adalah sorting dengan bubble sort.
Mudah-mudahan dapat dipahami dan nanti bisa diterapkan ketika melakukan coding.